Basilea, channel pendalaman Alkitab, studi teologi, dan podcast pelayanan oleh Pendeta Sony Santoso, Eskom, MTH. Like, subscribe, and share, dan selamat menonton. Salam sahabat Basilea, jumpa lagi di PA kita hari ini dalam 2 Korintus pasal yang ke-5. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus datang ke dunia supaya saya dan saudara menjadi ciptaan yang baru. Jadi Tuhan datang bukan supaya kita enak-enakan saja, supaya kita santai-santai saja, supaya kita sukses, supaya kita sehat selalu. Tidak, saudara, tapi Dia datang supaya saya dan saudara ini menjadi ciptaan yang baru. Karena apa, saudara? Karena ciptaan yang lama kita ini tidak membuat kita hidup dalam damai sejahtera, tidak membuat kita hidup dalam sebuah kehidupan yang Tuhan ingin saya dan saudara alami. Kehidupan di mana damai sejahtera Allah memerintah kita, kehidupan di mana penuh sukacita dan damai sejahtera. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari-hari ini kehidupan kita mengalami sebuah kekecewaan, mengalami sebuah keputusasaan, maka saudara jangan putus asa, jangan menyerah, tapi datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus. Apalagi bunuh diri ya saudara, jangan bunuh diri. Saudara, ada harapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia supaya saya dan saudara menjadi ciptaan yang baru. Saya baca dulu 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi apabila saudara mau berada di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, maka saudara akan menjadi ciptaan yang baru. Yang lama, kehidupan lama saudara sudah berakhir sejak saudara mau menerima Tuhan Yesus Kristus. Dan sejak saat itu Tuhan mau saya dan saudara menjadi ciptaan yang baru. Dan kita mau belajar malam ini, saudaraku, apa perbedaan ciptaan yang lama dan ciptaan yang baru, saudara. Ada 3, saudara. Yang pertama, ciptaan yang lama itu adalah ciptaan yang hidupnya untuk dirinya sendiri. Jadi ketika kita belum mengenal Tuhan Yesus Kristus, di kehidupan yang lama, kehidupan yang bisa membuat kita frustasi, kecewa, dan putus asa, itu karena kita hidup untuk diri kita sendiri, saudara. Untuk keinginan, untuk tujuan, untuk sesuatu yang dikejar oleh diri kita. Sehingga pengejaran itu yang tidak membuahkan hasil, yang sering kali meleset dari target dan perkiraan kita, membuat putus asa, membuat kita frustasi, membuat kita menyerah. Nah saudara, kalau saudara mau hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Tetapi di dalam ayat 15 saudara dikatakan demikian. Pasal yang ke-5. Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia, mati untuk kita dan bangkit untuk kita, saudara. Maka Tuhan tidak mau kita hidup untuk diri kita sendiri lagi di kehidupan kita yang lama. Di ciptaan yang baru ini Tuhan mau kita hidup untuk Kristus, untuk Tuhan Yesus. Saudara, mari kita berubah fokus, kita berubah target, kita berubah mindset bahwa hidup kita di dunia ini bukan untuk diri sendiri, tapi kita hidup menjadi ciptaan yang baru, hidup untuk Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, ciptaan yang lama mempunyai ciri
menjadi musuh Allah. Disadari atau tidak saudara, dalam kehidupan yang lama kita ini musuh-musuh Allah. Orang yang belum menerima Tuhan Yesus Kristus, orang yang belum didamaikan dengan Allah saudara, ia menjadi musuh Allah. Karena kehidupannya hidup yang penuh dengan dosa, hidup yang penuh dengan kegelapan, jauh dari kebenaran. Saudara, firman Tuhan mengatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di ciptaan kita yang lama kita demikian saudara. Kita menjadi musuh Allah. Tetapi di ciptaan yang baru pada ayat 19 ayat 20 sampai 20 saya bacakan, sebab di dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka, dan Dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini utusan-utusan Kristus, sebab Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Saudara, ciptaan baru memiliki ciri ia hidup berdamai dengan Allah. Yang dulu musuh Allah, sekarang dia mau berdamai dengan Allah. Saudara, mari berdamai dengan Allah. Mari kita melupakan hidup kita yang jauh dari firman Tuhan, jauh dari kebenaran, kecewa kepada Tuhan. Berdamai dengan Allah artinya sebelumnya kita menjadi musuh Allah. Saudara, sebelumnya mungkin kita pernah kecewa sama Tuhan atas kehidupan kekecewaan yang pernah terjadi dalam hidup kita, lalu kita menyalahkan Tuhan. Saudara, Tuhan tidak melakukan kesalahan dalam hidup kita, saudara. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu seizin Tuhan dan Tuhan punya rencana. Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi rekan sekerja Allah, hidup berdamai dengan Allah, itu enak sekali karena Allah tidak memperhitungkan kesalahan kita. Saudara, orang yang berbahagia adalah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan. Dosa-dosanya diampuni. Saudara, kita bersyukur kalau saudara di masa lalu, di kehidupan yang lalu, ciptaan yang sebelum baru di dalam Kristus, saudara punya dosa, punya kesalahan, saudara, maka ketika engkau bawa dan akui kepada Tuhan Yesus Kristus, Dia mengampuni saudara, Dia melupakan pelanggaran saudara, Dia mau saudara menjadi ciptaan yang baru, yang dulu musuh Allah, yang dulu sembunyi dari Allah, maka sekarang saudara ditangkap Allah, dan sekarang Allah mau saudara menjadi rekan sekerja Allah, memberitakan kebenaran. Yang ketiga saudara, ciri ciptaan lama itu adalah hidupnya menjadi pelayan dosa. Sedangkan ciptaan yang baru, saudara, dia hidup menjadi pelayan kebenaran. Oleh karena itu, saudara, dalam menjadi ciptaan yang baru ini bukan berarti kita boleh bertekun dalam dosa, bukan berarti kita boleh bermegah atas dosa, tetapi saudara, kita juga mesti berubah. Yang dulunya pelayan dosa, sekarang menjadi pelayan kebenaran. Saya baca ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah saudara, di dalam Kristus kita dibenarkan oleh Allah. Ketika Allah memandang saya dan saudara, Dia memandang Kristus, sehingga dengan demikian kita dibenarkan, bukan karena kita, tapi karena kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Dan kehidupan yang dibenarkan Allah otomatis akan menjadi kehidupan yang berubah dari pelayan dosa menjadi pelayan kebenaran. Mari layani kebenaran, menjadi pelaku firman, lakukan segala yang baik, beritakan Injil, menjadilah teladan di dalam perbuatan baik. Saudara, jangan jemu-jemu berbuat baik, melayani Allah, mengasihi manusia. Mari saudaraku, kita menjadi ciptaan yang baru, hidup berdamai dan dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan putus asa, saudara, jangan mudah menyerah, jangan ingin bunuh diri, tapi saudara, kalau saudara memiliki kehidupan yang jauh dari damai sejahtera, datanglah kepada Yesus. Terimalah Dia sebagai juru selamat, belajarlah firman-firman-Nya, Anda akan menjadi ciptaan yang baru.
ciptaan yang penuh damai sejahtera dan sukacita, ciptaan yang menang di dalam Kristus. Dan kita akan semakin belajar mengasihi Allah dan sesama. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati.